Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi dan perubahannya. Nah, di sana kan juga ada kata-kata unsur ya. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali melalui reaksi kimia biasa. Ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali melalui reaksi kimia biasa. Contoh-contoh dari unsur itu apa, Bu? Oke. Kalau ibaratnya ya, misalkan mencirikan ada 6 orang yang berbeda ya. Nah, ini ada 6 orang yang berbeda. Kira-kira kalau misalnya 6 orang yang berbeda ini tidak memiliki nama, bagaimana cara kita memanggilnya? Pasti kesulitan kan? Begitu pula dengan unsur. Maka unsur-unsur itu diberikan nama-nama yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan sifatnya ya. Contohnya kalau yang memakai kacamata namanya misalkan A, atau yang tidak menggunakan kacamata perempuan berambut pendek namanya B, contohnya seperti itu dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan memiliki sebuah kamar ya kan, kamarnya sangat berantakan, kita akan mencari sebuah charger, kira-kira akan kesulitan tidak? Pasti sangat kesulitan ya, Nak ya. Atau kita pergi berbelanja ke supermarket, ternyata supermarketnya seperti ini. Nah, berarti kan kita akan kesulitan sekali untuk mencari barang ya. Maka solusinya bagaimana? Nah, unsur-unsur tadi diatur sedemikian rupa ya sehingga dia tersusun secara rapi ya. Nah, ini berbagai macam unsur. Nanti kalau kalian ingin mencari ya unsur-unsur apa saja yang ada di alam, silahkan bisa kalian buka namanya tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur atau disingkat SPU. Contohnya, hidrogen itu memiliki simbol H, helium memiliki simbol He, lithium Li, berilium Be, boron B, C karbon, N nitrogen, O oksigen, F fluor, Ne neon, seperti itu dan seterusnya. Nanti silakan kalian bisa baca-baca. Contohnya kalau besi Fe, kemudian ada zinc, Zn dan lain sebagainya. Gitu ya, Nak ya. Bisa dicari melalui SPU atau sistem periodik unsur. Nanti kalau kalian searching di Google itu banyak sekali ya. Nah, unsur-unsur itu ada yang seperti nama negara. Contohnya Jerman ya, itu menjadi germanium gitu ya. Diambil dari kata Ge, germanium. Kemudian francium ya. Ada yang namanya seperti nama manusia yang menemukannya. Contohnya curium ya. Fermium gitu ya. Nah, ada juga yang diambil dari istilah astronomi. Contohnya helium, itu He ya. Nomor atomnya tadi 4. Nah, kemudian uranium ya. Ini biasanya digunakan pada reaktor nuklir. Kemudian ada sekarang kita lanjut ke asal-usul penulisan lambang. Jadi, asal-usul penulisan lambang ini tidak sembarangan. Ada yang mengusulkan ya, bagaimana kok bisa unsur-unsur ini tuh ada tulisannya seperti ini ya, Nak ya. Hidrogen itu H besar. Kalau misalnya ada 2 huruf, maka huruf pertama hurufnya huruf besar dan huruf keduanya huruf kecil ya. Kemudian kalau kalian perhatikan ada yang 1 huruf dan ada yang 2 huruf. Ingat, cirinya hurufnya huruf besar. Kalau dia satu kata cukup 1 huruf besar. Tapi kalau dia terdiri dari 2 huruf, maka huruf yang kedua itu huruf kecil. Ya. Kemudian, nah ini, jika kayu dibakar, kayu akan berubah menjadi arang. Nah, contohnya
kayu yang dibakar ini dia juga merupakan salah satu karbon, yaitu simbolnya C, ya. Nah, lambang unsur sendiri ditetapkan oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, ya. Nah, terdiri dari satu huruf besar atau satu huruf besar diikuti huruf kecil. Nah, ini contohnya yang tidak diikuti dengan huruf kecil, ya. Contohnya oksigen itu lambangnya O besar, karbon C besar, nitrogen N besar, hidrogen H besar, ya. Jika satu unsur dilambangkan lebih dari satu huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil. Contohnya ZN. Nah, ini harusnya Z besar N kecil ya, Nak, ya. Kemudian emas A besar U kecil dan tembaga C besar U kecil, ya. Nah, ini contohnya. Cu itu tembaga, bahasa Inggrisnya copper, ya. Besi itu bahasa Inggrisnya iron, Fe. Kemudian neon yang biasa digunakan pada lampu. Nikel, Ni, kemudian helium, He. Nah, ini semuanya dimulai dari huruf besar. Kalau dia dari dua huruf ya, maka yang pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Bagaimana cara membedakannya, Bu? Membedakannya kamu bisa lihat dari tabel periodik unsur, ya. Natrium, nah ini bahasa Inggrisnya sodium, ya. Nah, ini simbolnya atau lambangnya Na, N besar A kecil. Strontium Sr, kemudian francium Fr tadi, ya. Rumus kimia dibedakan menjadi dua, rumus molekul dan rumus empiris. Pengertian dari rumus molekul sendiri merupakan gabungan lambang unsur yang menunjukkan jenis unsur, pembentukan senyawa, dan jumlah atom masing-masing unsur. Sedangkan kalau rumus empiris, itu rumus kimia yang menyatakan perbandingan atom yang paling kecil atau sederhana. Nah, sekarang kita bahas mengenai rumus molekul terlebih dahulu. Contohnya, misalnya sukrosa mempunyai rumus C12 H22O11, ya. Sukrosa memiliki rumus kimia yaitu rumus molekul, ya. C12 H22O11. Nah, rumus tersebut menunjukkan bahwa sukrosa tersusun dari, nah ini ada C. Kalau C itu lambang dari atom atau unsur karbon, ya. Kalau H hidrogen dan yang O oksigen. Berapa jumlah atom karbonnya? Jumlah atom karbonnya ada 12, sedangkan atom hidrogennya ada 22 dan atom oksigennya ada 11, ya. Nah, ini rumus strukturnya, ya. Kalau digambarkan sukrosa seperti ini. Nah, biasanya sukrosa terdapat di dalam apa? Sukrosa bisa kita temukan di dalam susu bayi. Nah, susu bayi itu biasanya mengandung sukrosa. Jadi kalau dalam susu bayi itu kandungan atau struktur kimianya seperti ini, ya. Kemudian contoh yang lain adalah asam klorida, natrium klorida, amonia, magnesium hidroksida, asam asetat, ya. Nah, kita bahas contoh satu persatu kita akan bahas, ya. Ini contohnya, ya. Yang pertama asam klorida atau disingkat dengan biasanya disebut memiliki rumus molekul HCl, H besar, C besar, L kecil. Tadi masih ingat, ya, kalau ada H besar sendiri berarti dia termasuk unsur yang memiliki simbol H. Apa simbolnya? Hidrogen, ya. Kalau ada C besar, L kecil berarti C besar dan L kecil itu satu kesatuan, Cl. Kalian cari di SPU, Cl itu apa? Klor, ya. Biasanya HCl terdapat di dalam pembersih lantai, ya. Nah, ini ada H, atom hidrogen dan atom klor. Di sini hidrogennya ada berapa? Harga indeksnya biasanya kan ditulis, tapi kalau tidak ditulis berarti artinya hidrogennya cuma ada 1.
1 atom hidrogen. Yang klor juga tidak ada harga indeksnya, berarti klor artinya memiliki berapa atom atau berapa jumlah atomnya? 1 juga ya. Jadi pada HCl atau asam klorida ya, dia memiliki 1 atom hidrogen dan 1 atom klor. Ya. Jadi atomnya jumlahnya ada 2. Dari hidrogen 1 dan dari klor 1. Lanjut ke contoh yang kedua adalah natrium klorida. Biasanya kita sering mendapatkan atau sering bertemu dengan natrium klorida pada garam dapur. Sehari-hari pasti kalian sering menggunakan atau memasak, atau ibu kalian memasak dengan menggunakan garam dapur. NaCl. N besar A kecil berarti Na, satu kesatuan. Kalau kalian hanya pecah menjadi N saja, kalian cari di SPU itu ada nitrogen. Tapi karena huruf sesudahnya adalah A kecil, maka dia adalah satu kesatuan, Na, bukan N. Ya. Bukan hanya N saja. Jadi Na. Na ya. Na kalian cari pada SPU, Na adalah natrium. Ya. Karena harga indeksnya tidak ada, maka jumlah atomnya hanya ada 1 atom natrium. Klor sama seperti tadi ya. Klor berarti harga indeksnya 1 ya, berarti hanya ada 1 atom klor. Lanjutkan. Amonia atau NH3 biasanya kita sering gunakan atau sering bertemu pada pupuk ya. NH3 kegunaannya pada pupuk. NH3 N. Nah, ini berbeda dengan yang natrium tadi Na ya, karena dia tidak diikuti huruf A kecil di belakangnya, maka kita hanya mengambilnya N saja. N. Ya, kalau N kita cari pada SPU bukan natrium tapi nitrogen. Berapa harga indeksnya? Karena tidak ada harga indeks di bawahnya, kita anggap 1. Ya, jadi di sini ada 1 atom nitrogen. Selanjutnya hidrogen. Nah, ini ada harga indeksnya di sini. Berapa harga indeksnya? 3. Artinya di sini ada 3 atom hidrogen, ya. Jadi jumlah atomnya 1 ditambah 3. Berapa jumlah atomnya? 4 ya. Jadi pada amonia jumlah atomnya semuanya 4. 1 dari atom nitrogen dan 3 dari atom hidrogen. Empiris. Ya, rumus empiris. Dari rumus empiris sendiri ya. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan atom-atom yang paling kecil atau sederhana. Jadi di sini rumus-rumusnya itu paling kecil dan sederhana. Ya. Yuk beri contoh. Sekarang, glukosa mempunyai rumus C6H12O6. Ini rumus molekulnya ya. Rumus molekul glukosa itu C6H12O6. Artinya C-nya jumlahnya ada 6 ya harganya. Kemudian H-nya ada 12 dan O-nya ada 6. Nah, masing-masing dari jumlah atomnya tadi ini kan 6, 12 dan 6. Nah, masing-masing bisa dibagi angka yang sama. Angka berapa ya kira-kira? Ya, angka 6. Jadi kalau C-nya dibagi 6, nanti C-nya jumlahnya hanya 1. Kalau H-nya dibagi 6, H-nya ada 2. Dan O-nya kalau dibagi 6, O-nya ada 1 ya. Nah, jadi perbandingannya dapat kalau misalnya kalian mau dibagi 2 dulu boleh ya. Nanti dibagi 2, 6 dibagi 2 3, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3 ya. Nah, itu kalau mau langsung dibagi 6 kedua-duanya sampai tidak bisa dibagi kembali, itulah yang disebut dengan rumus empiris. Jadi rumus empiris untuk glukosa yang memiliki rumus molekul C6H12O6 adalah C-nya 1 biasanya tidak usah ditulis ya. CH2O. Nah, CH2O merupakan rumus empiris untuk glukosa C6H12O6. Kemudian, nah ini contohnya. Contoh yang lain, butana rumus molekulnya C4H10, berarti C-nya ada 4, H-nya ada 10. Nah, nanti kalau dibagi angka yang sama kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2 saja ya nak ya. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Jadi untuk
rumus molekul butana itu C4H10. Tetapi rumus empirisnya setelah paling sederhana adalah C2H5 dan seterusnya. Gitu ya.